Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini kami akan memaparkan sebuah video pembelajaran berjudul Konsep Tuhan, Manusia, dan Alam dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. Dan video ini untuk memenuhi sebuah mata kuliah pembelajaran dengan dosen pengampu ialah Ibu Nora Afnita, SPDI, MPD. Semoga dengan video ini nanti bisa menjadi pemahaman kepada teman-teman semua. Yuk kita simak video lebih lanjutnya. Adapun latar belakangnya, filsafat pendidikan Islam berangkat dari pemahaman bahwa Allah atau Tuhan merupakan pencipta segala sesuatu di mana termasuk manusia dan alam. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan sebuah potensi intelektual, namun juga spiritual, moral, dan emosional. Jadi, agar manusia mampu menjalankan peran sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan, alam filsafat pendidikan Islam berhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sangatlah integral. Adapun masuk pembahasan yang pertama ialah Tuhan dalam tinjauan filsafat pendidikan. Menurut Fazlur Rahman dalam Major Themes of the Quran menjelaskan bahwa Tuhan dalam Islam adalah Allah, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 2500 kali di luar penyebutan tentang substansinya. Nah, adapun di dalam tinjauan filsafat pendidikan, Tuhan atau Allah menempati posisi sentral sebagai sumber utama segala pengetahuan dan kebenaran. Konsep Tuhan dalam pendidikan Islam dibangun di atas prinsip tauhid keesaan Tuhan yang menegaskan bahwa semua aspek kehidupan termasuk pendidikan haruslah berpusat pada keyakinan akan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu bukan sekedar identitas abstrak saja nih, melainkan juga sumber segala pengetahuan, nilai, dan tujuan dalam kehidupan manusia. Adapun beberapa aspek dalam terkaitan Tuhan dalam tinjauan filsafat ialah yang pertama adalah Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Yang sebagaimana kita ketahui, alam semesta termasuk manusia, dan alam semesta tercipta dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menjalankan kehendak dan aturan Tuhan. Jadi, sebagaimana manusia, kita tidak bisa hidup seenaknya saja, namun juga harus sesuai aturan yang bagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ialah Tuhan sebagai sumber kebenaran dan nilai. Di dalam Islam, Tuhan adalah sumber segala kebenaran dan nilai, yang dimana kebenaran ini berasal dari Tuhan bersifat absolut atau universal, yang berlaku untuk semua waktu dan tempat. Yang ketiga ialah tauhid sebagai dasar pendidikan, di mana tauhid atau keesaan Allah adalah konsep fundamental dalam pendidikan Islam, yang dimana melalui pendidikan peserta didik diajarkan untuk memahami dan mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Allah. Yang keempat ialah Tuhan sebagai sumber pengetahuan, di mana dalam pendidikan Islam segala ilmu berasal dari Allah sebagai pencipta alam semesta dan pemilik segala pengetahuan. Yang kelima ialah tujuan pendidikan, di mana mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Dan pendidikan tidak hanya ditunjukkan untuk kecerdasan intelektual, namun juga untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan mampu menjalankan perintah Allah dengan baik. Yang keenam ialah pendidikan untuk menjalankan amanah. Nah, di mana pendidikan sangat berperan penting dalam menyiapkan manusia untuk menjalankan semua amanah tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah, sehingga setiap tindakan manusia selalu berlandasan pada ajaran agama dan kehendak Allah. Yang ketujuh ialah etika dan moralitas berbasis ketuhanan, di mana dalam filsafat pendidikan Islam, Tuhan menjadi landasan sebagai etika maupun moralitasnya. Yang ke-8 ialah Tuhan sebagai motivator dan pembimbing, di mana keyakinan dan keberadaan Tuhan juga memberikan ketenangan dan harapan bagi manusia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang terakhir ialah Tuhan sebagai tujuan akhir pendidikan,
yang dimana pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan saja nih sob, namun juga untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Adapun sumber-sumber dari pembahasannya, yang pertama ialah Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, termasuk tentang konsep Tuhan. Yang kedua ialah hadis. Hadis merupakan hadis Nabi Muhammad SAW, juga memberikan penjelasan tentang konsep Tuhan dan pentingnya pendidikan di dalam Islam. Selanjutnya ia kitab-kitab klasik di mana para ulama Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dan juga Imam Syafi'i yang telah menulis banyak kitab tentang filsafat pendidikan Islam yang membahas konsep Tuhan secara mendalam. Nah, jadi pemahaman tentang Tuhan ini menjadi landasan nih utama dalam memahami makna pendidikan dan tujuan akhir dari proses sebuah pembelajaran. Dan pendidikan Islam juga bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, menanamkan nilai-nilai luhur, dan membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap alam. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan poin berikutnya, yang dimana poin berikutnya yaitu poin B. Poin B ini menjelaskan manusia dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam. Menurut Daulay, istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebutkan manusia adalah beberapa istilah yang berbeda dan memiliki makna tersendiri. Adapun makna istilah tersebut yaitu 1. Al-Bashar, 2. Kata insan, 3. Kata An-Nas. Namun, Beni Ahmad Saibani menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, di antaranya 1. Manusia adalah makhluk sosial. 2. Manusia sebagai makhluk yang berpikir. 3. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik. Dan 4. Manusia adalah makhluk yang berekonomi. Bahkan sudah ada beberapa di dalam ayat Al-Quran, yakni Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan adapun surah lainnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Shamud aqawm salihan qala ya qaumi i'budullah Allah ma lakum min ilahin ghairuh huwa anshaakum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada Tsamud, saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmumnya. Karena itu, mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, lagi memperkenalkan hambanya. Surah Hud ayat 61. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, suatu bentuk pelaku yang tulus untuk menghormati ketuhanan. Di dalam filsafat pendidikan Islam, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat, pendidikan dalam berperspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi, memiliki tugas untuk mengelola dan memakmurkan alam. Aspek-aspek penting dalam hakikat manusia dan filsafat pendidikan Islam, yang pertama ada fitrah, roh, akal, jiwa, jasmani. Implikasi filsafat pendidikan Islam terhadap pendidikan modern. Filsafat pendidikan Islam memberikan inspirasi bagi pendidikan modern dalam berbagai aspek seperti menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual,
mendorong pengembangan potensi manusia secara menyeluruh dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Potensi dan tanggung jawab yang besar, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan. Demikian untuk yang saya jelaskan. Selanjutnya poin C. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ialah poin terakhir yang dimana poin ketiga yang berjudul ialah alam dalam tinjauan filsafat pendidikan. Nah, jadi gini sob, menurut Quraisy Shihab, semua yang maujud selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia disebut alam. Karenanya alam semesta bukan hanya yang ada di langit dan di bumi, namun juga meliputi segala sesuatu yang ada dan berada di antara keduanya. Nah, alam adalah sebuah laksana panggung buat manusia nih sob, yang dimana juga sebuah ladang tempat menyemai benih tumbuh dan berkembangnya manusia, serta menikmati hasilnya sebagai anugerah Allah. Dan agar kita dapat menyadari bahwa yang pertama itu, kita harus mengetahui alam ini bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Yang kedua, alam tunduk kepada manusia, yang berarti Allah menjadikan alam ini lebih rendah daripada manusia. Oleh karena itu, alam ini dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya nih sob. Jadi jangan pernah kita untuk yang namanya mengotori atau merusak sebuah lingkungan yang ada di alam. Selanjutnya yang ketiga ialah dalam manfaat dan menikmati alam, manusia diperintahkan untuk bertindak sesuai aturan moral yang sudah berlaku nih. Dan yang keempat ialah Islam menuntut manusia untuk menyelidiki dan memahami mekanisme dan pola-pola kerja Tuhan dalam menciptakan alam ini. Nah, namun sob, di dalam filsafat pendidikan Islam, dalam memahami alam semesta tidak hanya melihat sebagai kumpulan benda mati, namun juga sebagai ciptaan Allah yang memiliki makna dan tujuan. Alam semesta dalam perspektif ini menjadi wahana pendidikan bagi manusia untuk mengenal Sang Pencipta dan memahami dirinya sendiri dan menjalankan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Adapun beberapa aspek penting dalam memahami alam semesta ialah yang pertama, penciptaan. Alam semesta diciptakan oleh Allah dari ketidakadaan dengan kata-kata kun fayakun atau jadilah maka jadilah. Dan proses penciptaan ini menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang sangat tidak terbatas. Selanjutnya ialah yang kedua, keteraturan, yang dimana alam semesta diatur oleh hukum-hukum Allah yang berlaku secara universal. Jadi nih, kita tidak boleh yang namanya sembarangan nih sob. Yang selanjutnya yang ketiga ialah keharmonisan, yang dimana keharmonisan ini menunjukkan adanya kesatuan dan keteraturan dalam ciptaan Allah. Nah, jadi alam semesta ini juga sebagai wahana pendidikan nih sob, yang dimana filsafat pendidikan Islam ini memandang alam semesta sebagai wahana pendidikan bagi manusia untuk melalui pengamatan, refleksi seperti yang pertama ialah mengenal Allah, yang kedua ialah memahami dirinya sendiri, dan yang ketiga ialah mengembangkan potensi, dan yang keempat ialah menjalankan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Nah, jadi sangat banyak kan Allah itu memerintah kita atau menciptakan segala sesuatu itu emang udah sesuai dengan kebutuhan kita nih sob. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya harus sibuk atau repot-repot nih. Jadi kita hanya mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Jadi bagaimana sob? Oke, baik, hanya itulah ketiga poin yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulannya ialah yang kita ketahui, filsafat pendidikan Islam memandang hubungan Tuhan, alam, dan manusia sebagai suatu kesatuan yang saling terkait dan harmonis, yang dimana Tuhan sebagai pencipta dan mengatur alam semesta. Di dalam alam semesta merupakan ciptaan Allah yang memiliki makna dan tujuan. Alam menjadi amanah yang harus kita jaga dan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam filsafat, manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam alam semesta, yaitu yang dimana kita diciptakan sebagai khalifah. Manusia diberi tugas untuk mengelola dan memakmurkan alam dengan bijaksana. Nah, dalam filsafat Islam juga mendorong manusia untuk hidup selaras dengan alam, menjalankan tugas sebagai khalifah dengan penuh tanggung jawab, dan selalu mengingat kewajiban sebagai hambanya Allah.
Jadi nih, filsafat pendidikan Islam itu sangat memandang alam semesta sebagai bukti nyata keesaan Allah dan sebagai wahana pendidikan bagi manusia dan amanah yang harus kita jaga dan dikelola dengan sebaik-baik mungkin. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman ini sangat mendorong manusia untuk merenungkan kebesaran Allah, mengembangkan potensi dirinya dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi dengan penuh tanggung jawab. Nah, baik, itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Nah, di sini saya juga ingin memberikan kepada teman-teman semua, jangan pernah untuk merasa yang namanya insecure atau merasa diri dia tidak berguna. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan sebaik-baiknya manusia, Allah telah menciptakan sebaik-baiknya alam semesta untuk dipergunakan secara baik. Jadi kita hanya tinggal mengikuti alurnya, mengikuti jalurnya, dan mengikuti aturan-aturannya. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ya. Oke, saya Rizka Febriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.